Selamat pagi, Ibu Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat di seluruh GPIB. Kembali lagi berjumpa dalam program Morning Call GPIB. Saya Pendeta Maria Banjarnahor Bimbang Naung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Hosiana Jakarta Pusat. Kita akan bersaat teduh melalui firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan sebelum kita melakukan seluruh aktivitas di hari ini 6 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang mengucap syukur. Engkau begitu baik bagi kehidupan kami. Di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih tetap memelihara kehidupan kami dan terus memberikan kesempatan untuk kami melakukan tugas panggilan dan pengutusan kami. Sebelum kami melaksanakan aktivitas, kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui morning call pada pagi hari ini. Berkati dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, karuniakan bagi kami hikmat-Mu, supaya kami membaca, kami mengerti, dan Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami dapat bersaksi tentang keagungan, kuasa, dan kebesaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan pagi hari ini 6 November 2020 terambil dari 2 Korintus pasal 1 pada ayat yang ketiga sampai 11. 2 Korintus pasal 1 pada ayat yang ketiga sampai 11. Saya hanya membacakan pada ayat yang ke-9 bahagian B yang menyatakan, tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ibu Bapa, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga pendatang dan perantau, tentunya ada banyak usaha dan cara yang dilakukan untuk merubah ekonomi dari situasi yang tidak punya atau tidak memiliki sesuatu apapun menjadi hidup yang lebih layak dan tentunya layak. Tidak peduli dengan kondisi tubuh yang hangus oleh teriknya panas matahari, dinginnya hujan, dan hembusan angin malam yang masuk melalui celah tirai bambu, menutup tubuh dalam gubuk yang sederhana itu. Namun, setelah beberapa tahun kemudian, bayangan derita itu menjadi mimpi. Kenapa? Hampir tidak percaya. Gubuk seolah-olah disulap dan berubah menjadi rumah permanen yang dilengkapi dengan fasilitas penunjang kehidupan ala masyarakat modern. Dulu bahwasanya kita menikmati tiwul dan lauknya sayur lompong ditemani dengan pisang rebus
dan kerupuk dari sisa-sisa nasi dan diolah menjadi makanan yang favorit. Tetapi sekarang, jangan kaget Bapak Ibu Saudara, anak-anak mereka menjadi generasi pemberi harapan. Mereka telah menjadi sarjana. Mereka adalah pembawa berkah dan pemberi semangat, karena jerih dan lelah telah berganti oleh nama yang ditambah, yaitu gelar pada nama anak-anak mereka. Ibu bapak yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah gambaran jemaat GPIB Pancaran Kasih di Riau pada tahun 1999 yang kala itu berstatus pos pelayanan dan kesaksian, di mana saya sebagai vikaris yang ditempatkan di GPIB Bukit Saitun Duri, dan GPIB Bukit Saitun Duri menempatkan saya di pos pelayanan tersebut. Ibu bapak saudara, konteks pembacaan kita pada hari ini adalah Paulus ingin membagikan pengalaman derita dan kemenangannya atas penderitaan itu kepada jemaat, bukan untuk dikasihani atau untuk memperoleh simpati, tetapi agar melalui pengalaman itu ia boleh menguatkan jemaat. Paulus belajar banyak tentang kesukaran yang dialaminya. Baginya tidak ada penderitaan sekalipun sangat hebat yang dapat memisahkan orang percaya dari pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Jika kita hidup di dalam Kristus, itu artinya kita harus siap hidup dalam penderitaan. Karena penderitaan adalah gambaran untuk mendapatkan kekuatan baru yang bisa menguatkan orang yang ada di sekitarnya, bahkan bisa menguatkan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat yang hidup dalam persekutuan yang taat kepada Kristus awalnya tidak pernah terbayang dengan situasi yang mereka raih saat ini. Bisa saja pengalaman ini pada awalnya ketakutan dan putus asa menghantui mereka, tetapi oleh karena kebaikan Tuhan, penderitaan dirubah menjadi penghiburan dan sukacita. Keadaan menjadi berbalik, dan itulah kekuatan yang dianugerahkan Tuhan. Penderitaan Tuhan dapat mengubah menjadi sebuah kekuatan dan berkat. Amin. Ibu bapak saudara, mari kita berdoa. Terpujilah ya Bapa, karena kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengar menguatkan, memampukan, dan memberikan kami sukacita serta motivasi untuk kami tetap berada dalam kesetiaan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk fungsionaris majelis sinode. Engkau berkati, Engkau bimbing, Engkau tolong mereka agar supaya mereka boleh melaksanakan tugas dengan baik, sehingga kami sebagai warga jemaat GPIB secara keseluruhan, sekalipun dalam masa pandemi ini,
kami tetap merasakan sentuhan kasih melalui pelayanan. Kami berdoa bagi Departemen Pelayanan dan Kesaksian GPIB. Engkau memberkati mereka dalam tugas dan karya layan mereka, sehingga pelayanan yang sudah diprogramkan ini dapat berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk semua program dan kerinduan kami sebagai GPIB, sehingga pos-pos pelayanan dapat dimandirikan, mandiri secara teologi, mandiri secara finansial, ekonomi. Oleh karena itu ya Bapa, Engkau berkati dalam kesatuan kami, sehingga semua GPIB yang ada tidak mementingkan diri kami masing-masing, tetapi kami mau melihat dan membagi bahwa kami mempunyai saudara-saudara yang walaupun jarak memisahkan begitu jauh, tetapi kami adalah satu adanya. Kami berdoa bagi rekan-rekan sepelayanan kami, para pendeta jemaat yang ditempatkan di pos-pos pelayanan. Engkau kuatkan mereka, biarlah misi mereka tidak pernah tergerus oleh apapun juga, sekalipun oleh tantangan penderitaan melalui medan pelayanan. Kami percaya dengan tantangan medan pelayanan inilah kami semakin kuat, dan kami tahu bahwa Engkau juga ada bersama-sama berjuang dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri, tetapi Engkau memampukan kami untuk melayani Tuhan melalui jemaat yang ada di pos masing-masing. Bapa di sorga, berkati mata pencaharian semua warga jemaat, terutama saudara-saudara kami yang ada di pos pelayanan, supaya mereka boleh memahami bahwa dengan kehadiran para pendeta yang ditempatkan oleh majelis sinode, di sana Tuhan tetap mengasihi hidup mereka. Berkatilah setiap pekerjaan usaha yang mereka tekuni selama ini, bahkan dunia pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan. Kami serahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati ketika anak-anak-Mu, jemaat-Mu, pelayan-pelayan-Mu tetap setia mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Pada akhirnya kami menyerahkan untuk kami secara keseluruhan para donatur dan jemaat-jemaat yang ikut menopang pos-pos pelayanan. Kami percaya Engkau selalu menambahkan berkat bagi kami, sehingga kami dapat memberi bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni salah kami, karena kami percaya Engkau Maha Pengampun dan Pengasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mempertaruhkan pelayanan kami GPIB dalam tangan pengasihan-Mu. Amin.